Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kiriman dari teman subscriber nih, yaitu Kang Dayat. Beliau menceritakan kisahnya di dalam sebuah karya yang bahasanya mudah dipahami untuk kita-kita nih. Dan seperti apa alur kisahnya? Kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Penulis berkata, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini aku menceritakan kisah pilu keluargaku yang berjuang melawan kekejian dari manusia zalim. Mohon maaf jika ceritanya terlalu panjang. Inilah selengkapnya. Hidup dalam kemiskinan tentunya bukanlah pilihan. Namun apa mau dikata, jika memang itu semua sudah jadi kehendak Tuhan. Manusia hanya berusaha. Hidup miskin sangat akrab dalam kehidupan keluargaku. Demikian pula dengan hinaan, cacian, dan makian. Bahkan selalu dipandang sebelah mata juga sudah menjadi hal yang biasa aku terima. Bukan berarti tak pernah hati ini merasa pedih dan sedih. Namun kembali, mungkin ini sudah menjadi bagian dari jalan hidupku. Namun aku tetap semangat. Ketika masih kecil, aku dan saudara-saudaraku harus berjibaku dengan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya belum saatnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Namun, semua kami lakukan dengan ikhlas. Beda dengan anak-anak lain yang betul-betul menikmati masa kanak-kanaknya. Singkat cerita, hari demi hari, bulan berganti bulan. Demikian pula dengan tahun. Kami lalui dengan penuh suka duka. Namun jika digaris besarkan, tentulah lebih banyak dukanya. Tapi kami tetap bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan. Seiring waktu berjalan, kami, anak-anaknya, mulai beranjak dewasa. Demikian pula dengan kehidupan. Kehidupan kami pun berangsur membaik. Entahlah, perekonomian kami yang mulai membaik atau kami sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Yang terpenting kami bisa hidup rukun dan damai dalam keluarga. Ayahku yang berlatar belakang pendidikan lumayan tinggi, menurutku ya, yaitu lulusan pondok pesantren ternama di Jawa Timur dan melanjutkan studinya di Kairo, Mesir. Sedangkan umiku hanya tamatan SD. Namun ayahku memilih untuk menggunakan ilmunya dengan mengajar di madrasah yang dibangun swadaya masyarakat setempat dan hanya untuk orang-orang yang ingin belajar ilmu agama namun tidak punya biaya. Selain itu, kegiatan ayahku sesekali mengisi undangan ceramah di berbagai daerah di Riau. Sedangkan Umi, selain sebagai ibu rumah tangga, terkadang bekerja di perkebunan perusahaan yang dekat dengan kampungku sebagai buruh harian lepas atau BHL untuk membantu kebutuhan keluarga. Demikian juga dengan aku ketika sedang libur sekolah. Tahun 1998, hal ganjil mulai muncul kembali. Pada hari Kamis malam Jumat, aku dan ayahku pulang dari madrasah dengan berjalan kaki. Karena memang selain kami belum bisa membeli kendaraan bermotor, jarak rumah dengan madrasah tidak jauh, paling lama hanya memakan waktu 10 menit saja. Malam itu terasa sepi dan gelap karena bulan belum menampakkan diri. Ketika aku dan ayahku sudah dekat dengan rumahku, tiba-tiba aku dikagetkan dengan sesuatu yang tengah berdiri di depan rumah. Aku melihat seperti seseorang dengan menggunakan pakaian berwarna putih panjang. Sosok itu bergerak seperti melayang ke arah sisi kanan halaman rumahku. Ketika aku dan ayah semakin dekat dan hendak masuk ke pekarangan rumah, setelah mengetuk pintu dan mengucapkan salam, Umi membukakan pintu dan aku serta ayah masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam rumah, dengan sedikit ragu, aku tanya ke ayah, "Apa yang aku lihat di depan rumah tadi, Pak? Yang di depan rumah tadi apa, Pak?" Demikian aku bertanya karena penasaran. "Yang mana?" Ayahku malah balik tanya, "Yang tadi dulu, Pak. Yang tadi itu loh, Pak. Yang putih berdiri di depan rumah kita."
Aku yakin ayahku tahu dan melihatnya. Namun ayah sengaja pura-pura gak tahu supaya kami tidak ketakutan. Ah, mana? Gak ada apa-apa. Teyat salah lihat kali. Demikian jawaban ayahku, berusaha untuk menutupinya. Baru saja ayahku selesai bicara kepadaku, tiba-tiba saja terdengar seketika ayahku terdiam, mendengar suara ayam gaduh di kandangnya di belakang rumah. Lalu ayahku berkata, "Itu ayam kenapa, Yat? Jangan-jangan ada maling ayam." "Bukan ayahku." "Ayo Yat, ambil senter, kita periksa." Ajak ayahku sambil melangkah ke arah pintu belakang lewat dapur. Aku pun setelah mengambil senter, lalu mengikuti ayah. Ceklek, ayah membuka kunci pintu. Dengan perlahan ayahku membuka pintu, layaknya mengintai ke arah luar. Namun tiba-tiba, wush! Tanpa diduga angin kencang dari arah luar seperti melabrak pintu dan ayahku hingga ayahku tersurut mundur dan pintu itu terbuka lebar. Sontak aku terkejut. Belum hilang lagi rasa terkejutku. Keak, keak! Tiba-tiba saja seperti ada sesuatu berwarna hitam terbang dan menyerang ayahku. Astagfirullah. Ayahku terkejut dan beristighfar. Ayahku berusaha menghindar. Ya, Allahu Akbar. Ayahku dengan sigap ke kanan dan ke kiri, layaknya seperti orang yang sedang berkelahi, dan akhirnya ayahku berhasil mencengkeram penyerang itu. Lalu puk, ayahku membantingnya ke lantai. Dengan nafas masih memburu, ayahku sangat hati-hati mendekat benda hitam itu. "Yat, bawa sini senternya." "Iya Pak." Aku yang sedari tadi hanya tertegun ketakutan segera memberikan senternya. Kemudian ayahku menyorotkan senter ke arah benda itu. Terlihat cahaya merah menyala pantulan dari matanya. Dan ternyata benda hitam itu seekor burung hantu besar berwarna hitam. Burung hantu itu tak bergerak, namun tatapan matanya tajam mengarah ke ayahku. Terlihat dari dadanya seperti bernafas, tandanya masih hidup. Tiba-tiba ayahku berbicara seperti ditujukan ke burung itu. "Hei iblis, siapa yang menyuruhmu menyerangku?" Demikian tanya ayahku dengan menatap tajam balik burung hantu itu. Namun tiba-tiba, secepat kilat burung hantu itu bergerak lalu kabur. Dan yang membuatku merinding, karena burung hantu itu kabur dan bersuara layaknya suara manusia tertawa ngakak. Ayahku terus beristighfar sambil memandang ke arah kaburnya burung hantu itu. Lalu, ayahku menutup pintu. Mendengar suara gaduh, Umi datang dari depan. "Ada apa, Pak?" tanya Umi dengan raut cemas. Ayahku hanya diam. "Itu Mi, barusan ada burung hantu besar nyerang Bapak, Mi," jawabku. "Terus mana burungnya?" tanya Umi. "Udah kabur, Mi." Tiba-tiba ayahku memanggil, "Ayo cepat kunci pintunya." Aku segera mengunci pintu dan tentunya tidak jadi mengecek ayamnya. Singkat cerita, setelah baru saja diserang burung hantu aneh, ayahku langsung duduk di ruang keluarga dan minum segelas air putih. Kuperhatikan wajah ayah yang terlihat pucat serta terlihat masih tegang seperti memikirkan sesuatu. "Pak, itu leher Bapak kenapa?" Aku terkejut melihat leher bagian belakang Bapak berdarah. Darahnya meleleh hingga mengenai kerah baju. Mendengar teriakanku, Bapak langsung mengusap lehernya dan aduh. Bapak terlihat mengernyitkan muka tanda merasakan sakit bagian itu. Umi segera melihat leher Bapak. "Astagfirullah Pak, leher Bapak luka." Dengan tergopoh-gopoh, Umi segera mengambil handuk kecil dan mangkok, lalu menuangkan air panas dari termos air. Setelah dicampur sedikit air dingin, lalu Umi mulai membersihkan luka pada leher Bapak. Kulihat luka di leher Bapak seperti sayatan pisau tajam. Luka di leher Bapak memang tidak terlalu dalam, namun lumayan panjang. Setelah dibersihkan, lalu Umi menempelkan handiplas yang terlebih dahulu diberi obat merah. Malam itu, kami sekeluarga tidur bersama di ruang keluarga. Namun baru saja hendak tidur, tiba-tiba wush, wush, kuplak, 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 kuplak. Terdengar di luar rumah seperti angin berhembus kencang, layaknya seperti angin badai, hingga menghantam atap rumah seperti hendak menerbangkan semua atap seng rumah kami. Sontak kami terbangun semua dan ngariung berkumpul di ruang keluarga itu. Tak cukup sampai di situ, di luar pun terdengar berbagai macam suara aneh. Ada suara kuda mengikik, suara-suara burung hantu yang seperti mengelilingi rumah, suara tertawa cekikikan, dok 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 dok.
ada yang mengetuk-mengetuk pintu depan dan belakang rumah dengan 2 ketukan. Wajah ayahku terlihat tegang, apalagi kami. Suasana saat itu benar-benar menegangkan. Kami terus berdoa yang kami bisa, namun astagfirullah, sakit. Tiba-tiba ayahku terhuyung bersujud sambil teriak memegangi kepalanya. Ayahku teriak kesakitan. Tak sanggup rasanya aku mengingatnya jika teringat saat itu melihat ayahku yang menanggung rasa sakit yang entah apa penyebabnya. Kami semua menangis melihat bapak teriak-teriak kesakitan, namun tak ada yang bisa kami lakukan. Dayat, Deden, cepat azan ke segala penjuru angin, teriak Umi panik menyuruh kami anak laki-lakinya untuk berazan. Yang lain terus baca ayat kursi ya. Lanjutnya, aku segera memakai sarung lalu berazan. Singkat cerita, perlahan angin kencang berhenti. Suara ketukan, suara-suara aneh pun menghilang. Namun sesaat suasana akan tenang, tiba-tiba terdengar suara tertawa laki-laki. Hahaha. Akhirnya kau kena juga, Acep. Suara itu begitu kuat seakan-akan memenuhi ruang rumahku. Lalu suara itu hilang, hening. Menyisakan suara ayahku yang masih mengerang kesakitan. Pak, sadar pak, bapak harus kuat. Ayo duduk pak, berzikir pak. Umi berusaha menyadarkan dan mendudukkan bapak. Lalu Umi memberi segelas air putih yang terlebih dahulu didekatkan ke bibirnya. Entahlah apa yang dibacanya. Mungkin Umi berusaha menolong bapak sebisanya. Akhirnya, alhamdulillahirrabbilalamin, malam itu kami bisa melewati ketegangan yang tak terkira. Hari demi hari terus berganti. Demikian semestinya terus berlalu. Namun sejak kejadian malam yang menakutkan itu, ayahku nyaris jarang sekali sehat. Ayahku selalu mengeluh sakit kepala. Kadang dadanya terasa sesak. Karena sering sakit itulah akhirnya segala aktivitasnya banyak terganggu. Bapak jarang mengajar di madrasah. Kalaupun mengajar itu hanya sore sebelum maghrib. Bapak sudah tiba di rumah. Ayahku jarang pula menerima undangan ceramah dengan alasan tidak sehat. Mei tahun 2000. Saat itu mungkin hari bahagiaku sekaligus hari aku bersedih. Kenapa seperti itu? Ya, hari itu aku lulus seleksi untuk menjadi anggota polisi. Aku kabarkan berita bahagiaku kepada bapak dan Umi. Mereka begitu senang mendengar keberhasilanku yang dengan susah payah aku raih. Namun aku bersedih karena aku harus meninggalkan bapak yang sedang sakit-sakitan, juga Umi. Siapa lagi yang bisa membantu kedua orang tua aku? Memang anak laki-laki bukan cuma aku sendiri, tapi saudara laki-lakiku tidak bisa diharapkan. Dia terlalu mengikuti selera dan jiwa mudanya saja. Aku benar-benar sedih dan bingung. Selepas sholat maghrib, aku duduk di teras. Ada rasa berat di dada ini. Kupandang bintang di langit yang bersinar redup di kegelapan malam itu. Seakan ia tahu bagaimana hatiku. Tanpa terasa air mataku menetes. Ya, aku memang tengah bersedih karena dalam waktu dekat aku akan meninggalkan kedua orang tuaku untuk mengikuti pendidikan selama 6 bulan. Udahlah nak, jangan kamu pikirkan bapak sama Umi. Insya Allah kami akan baik-baik saja. Yang penting, kamu harus semangat mengikuti pendidikannya. Jangan membuat kesalahan-kesalahan. Jalani dengan ikhlas supaya tidak menjadi beban untukmu ya. Tiba-tiba, Umi sudah berada di sampingku dan memberikan nasihat serta semangat untukku. Meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja. Aku sedikit terkejut karena aku tidak menyadari kedatangannya. Umi memelukku seraya membelai kepalaku. Seakan ia mengerti apa yang sedang aku pikirkan saat itu. Iya Mi, Dayat janji akan berjuang sebaik mungkin. Dayat gak akan mengecewakan bapak sama Umi. Ucapku seraya memeluk Umi. Tak tahan rasanya hatiku harus meninggalkan Umi. Iya, Umi percaya sama kamu. Umi percaya sama kamu nak. Dan singkat cerita, aku pun berangkat pendidikan dengan penuh keyakinan dan semangat. Aku ingin mengangkat derajat keluargaku dengan keberhasilanku. Aku akan buktikan kepada orang-orang yang selama ini menghinaku dan keluargaku bahwa kemiskinan tidak menjadi suatu alasan untuk kita menjadi lebih baik. 6 bulan berlalu, aku menjalani pendidikan tanpa terasa. Desember tahun 2000, resmi, aku menjadi anggota polisi dengan pangkat sersan 2. Detik-detik pelantikan hatiku gelisah, bukan karena sebentar lagi jadi polisi, melainkan aku tak tahan merasa rindu kepada bapak dan Umi. Karena selama pendidikan, aku tidak pulang ke rumah, bukan karena tak ada libur, tapi memang bapak melarang aku pulang kampung
walau pas ada cuti pendidikan maupun pas waktu IBL atau izin bermalam di luar. Jadi, selama pendidikan aku hanya di tempat teman atau hanya tinggal di barak walau sedang libur. Begitu usai semua rangkaian upacara pelantikan, kusapukan pandangan mataku mencari Bapak dan Umi. Dari kejauhan terlihat Bapak tengah duduk karena saat itu Bapak tengah sakit. Namun demi aku beliau hadir. "Bapak, Umi!" Aku berteriak dan berlari. Aku bersujud di kaki Bapak dan Umi. Aku menangis. Betapa aku bersyukur dan bangga terhadap kedua orang tuaku yang miskin ini, karena bisa menjadikan aku seperti saat ini. Singkat cerita, kami hari itu langsung pulang kampung. Rindu rasanya aku dengan rumah dan keluargaku. Setibanya di kampung, semua teman-temanku dan tetangga-tetanggaku terkejut melihatku pulang dengan memakai baju dinas polisi. Karena selama ini tidak ada yang tahu kalau aku mengikuti seleksi jadi polisi dan mengikuti pendidikan. "Yat, kowe ngapa nganggo klambi polisi? Stres apa priwe?" Tiba-tiba ada temanku waktu sama-sama narik becak di pangkalan nyeletuk kepadaku, lalu diiringi gelak tawa yang lainnya. Mendapat pertanyaan bernada, "Ya begitulah nadanya." Aku hanya membalas dengan senyum. Namun adikku Nenek yang saat itu ada di dekatku menjawab dengan kesal. Udah puas ketawanya. Kalian pikir abangku polisi gadungan gitu?" Demikian ucapan Nenek. Seketika mereka terdiam, lalu Nenek membuka tasku dan mengeluarkan map yang berisikan semua ijazah kelulusanku. Lalu Nenek menunjukkan ijazah itu kepada teman-temanku yang tadi menertawakanku. Mereka begitu fokus melihat lembaran-lembaran ijazahku dan seketika wajah mereka berubah memerah. Entahlah itu menandakan apa. "Jadi kamu sekarang udah jadi Pak Polisi?" ucap salah satu teman becakku itu dengan gugup. Lalu dengan nyaris berbarengan mereka turun dari atas becaknya dan menyalami aku, memberikan selamat. Namun semua itu tidak menjadikan aku besar kepala atau sombong. Aku tetap Dayat, anak kampung dari keluarga miskin. Hanya profesi saja yang berubah, dari tukang becak menjadi anggota Polri. Setelah libur pendidikan selama 1 minggu, tibalah saatnya pengumuman penempatan tugas. Kami dikumpulkan di Polda Riau dan akhirnya namaku disebutkan bahwa aku ditempatkan di Pulau Batam. Sahabat pembaca atau pemirsa fakta sejarah pasti bisa membayangkan bagaimana perasaanku saat itu. Hanya air mata saja yang tidak keluar, namun hatiku hancur rasanya. Karena dengan begitu aku semakin jauh dari orang tuaku yang saat itu sedang membutuhkanku. Namun kembali Bapak dan Umi memberi semangat kepadaku dengan pesan, "Laksanakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab. Jangan sakiti orang lain. Carilah rezeki yang halal. Jadilah polisi yang beriman dan bertakwa." Demikian pesan Bapak dan Umi. Dan tak terasa 3 tahun sudah aku bertugas di Batam. Dan tahun 2003 akhir aku pindah tugas ke Pulau Natuna. Belum 1 tahun aku bertugas di Natuna, aku mendengar berita dari kampung bahwa Bapak sakit keras dan memintaku untuk pulang. Mendengar berita itu aku segera mengajukan izin. Namun aku sampai detik ini tidak pernah lupa dengan nama dan wajahnya orang yang saat itu salah satu yang memiliki kewenangan dalam hal izin anggotanya. "Saya tidak bisa memberi izin untukmu. Saya tidak percaya orang tuamu sakit." Saat itu aku hanya bisa diam dan keluar dari ruangan. Dan malamnya aku mendapat berita Bapak meninggal. Hancur rasa hatiku ini, remuk jiwaku ini, serasa bumi pun berhenti berputar tatkala mendengar berita itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ketiga Bapak berpulang, akhirnya aku pulang karena saat itu pejabat ketiga di kesatuanku mendengar berita kalau ayahku meninggal dan beliaulah yang memberi aku izin. Dan akhirnya aku pulang dan yang kutemukan hanya tanah merah. Betapa hatiku hancur berkeping-keping saat itu. Aku melihat tanah merah dan tangis pilu Umi. Ya Allah, ampuni hambamu ini, karena aku tidak bisa membahagiakan orang tuaku di akhir hidupnya. Setelah 7 hari Bapak meninggal, aku pun kembali ke Natuna untuk menjalankan tugas. Namun bukan hal yang mudah menghapus kesedihan dari jiwaku. Pikiranku menerawang ke masa lalu, hingga teringat awal mula ayahku sakit. Hari-hariku menjadi terasa hampa. Aku merasa tak berguna bagi keluarga aku hingga pada suatu hari, ada sahabatku seorang anggota Angkatan Laut di Ranai, yang biasa aku panggil Mas Pur, mengajakku menjumpai seseorang di suatu daerah yang masih di wilayah Natuna dan ternyata seseorang itu yang biasa disebut orang pintar. Aku dibawa Mas Pur dengan tujuan berobat, karena pasca ayahku meninggal aku menjadi lemah semangat, dan ku dengar berita Umi dan adik-adikku secara bersamaan sakit dengan penyakit yang sama, yaitu sakit perut.
Dalam hal ini bisa dikatakan sakitnya ada keanehan dan tidak logika. Singkat cerita, aku bertemu dengan orang pintar itu di rumahnya yang sederhana. Orang pintar itu menatap tajam seakan hendak mengulitiku. Tentu saja dipandang demikian membuat aku risih bercampur ngeri. Lalu bapak itu beristighfar. Astagfirullah, berat betul masalah awak ini, Pak. Ngapa awak baru datang kat sini? Dengan logat ciri khas daerah itu beliau berkata padaku. Dengan tak menunggu aku menjawab, lalu beliau berkata lagi seakan beliau tahu apa yang ada di dalam hatiku. Apa yang terjadi dalam keluarga awak tu semua ulah saudara emak awak yang ada kat jauh sana, yang namanya Khalil. Dan dia nak hentam 4 orang lagi termasuk awak tu. Beliau mengakhiri ucapannya yang membuat aku serasa disambar petir mendengar ucapannya. Astagfirullah. Sedikit flashback ke masa lalu. Tahun 1980-an di Cianjur, Jawa Barat. Kehidupan keluargaku bisa dikatakan mapan dari segi finansial. Hingga ada salah satu saudara laki-laki Umi, tepatnya abangnya Umi, meminjam uang kepada bapak sebesar 300 juta pada masa itu dengan janji tidak lama. Namun hingga 2 tahun tidak ada tanda-tanda dibayar. Singkat kata, bapak menagih utang itu melalui Umi yang menanyakan pada yang bersangkutan. Mi, cobalah pergi ke rumahnya, tanyakan masalah uang kita tuh. Kalau nggak bisa langsung lunas ya seberapa aja dulu bisanya, karena bapak perlu untuk modal usaha. Demikian perintah bapak ke Umi. Lalu Umi pun segera pergi ke rumahnya. Namun bukannya dibayar, malah saudara Umi mengamuk dan menyerobot bapak yang saat itu sedang di rumah dengan membawa sebilah golok di tangannya. Atas saran Umi, bapak mengalah dan kabur dari rumah entah kemana. Karena dia tidak bisa mendapati bapak di rumah membuat dia makin murka. Dengan membabi buta dia merusak rumahku dan sumpah serapah. Dan yang paling kuingat kata-katanya saat itu yang hingga kini masih terngiang di benakku. Saat ini aku bersumpahkan ku habis hidupmu dan keturunanmu walau dimanapun kalian berada. Itulah ucapannya. Dia berkata sambil mengacungkan golok yang pada saat itu aku berada di bawah tempat tidur bersembunyi. Seminggu kemudian kira-kira pukul 2 dini hari, bapak pulang ke rumah dan menyuruh Umi berkemas-kemas dan paginya jam 6 kami keluarga pergi meninggalkan segalanya dan hijrah ke Riau, ikut transmigrasi. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 86, Teh Haye meninggal. 2011 Teh Is meninggal. Dan tahun 2004 akhirnya bapak meninggal. Sebelum ketiga orang yang kusayang meninggal, ada keganjilan-keganjilan dengan ciri-ciri dan tanda-tanda yang sama. Wallahu alam bisawab. Selesai. Pesan penulis: sayangi serta berbaktilah kepada orang tua, karena sebesar apapun yang telah kita berikan kepada mereka, takkan pernah terbalaskan atas jasanya terhadap kita. Bahkan bakti kepada orang tua yang akan mengantarkan kita ke dalam kesuksesan. Jangan pernah ingin memiliki sesuatu yang bukan milik kita, apalagi merampasnya dengan cara keji. Jangan karena nafsu hingga membuat orang lain menderita hingga kematian. Ingat, sekuat dan sehebat apapun manusia di muka bumi ini, bukan berarti tak akan luput dari kematian dan kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dari orang-orang yang pernah disakiti. Nama tokoh, daerah semua asli, tidak ada yang saya samarkan. Ini kisah nyata dalam hidup penulis sendiri yang bernama Dayat. Dalam cerita ini itu saya yang bernama Dayat. Terima kasih, semoga berkenan. Dan saya, admin Fakta Sejarah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi setinggi-tingginya buat Kang Asep Hidayat ya. Tetap di Fakta Sejarah.